Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami yang berjudul Psikologi Kepribadian Teori Humanisme Abraham Maslow dan Charles Roger. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC, selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Sebelum kami memaparkan materi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nazwa Zarul Maira dan dua teman saya, yaitu Hafidza Amatullah dan Masayu Nabila. Selanjutnya, ada biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow mungkin memiliki masa kecil yang paling kesepian dan menderita dari semua orang. Beliau dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Selanjutnya ada teori humanisme Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini dimasukkan ke dalam paradigma Reich karena teori ini menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Selanjutnya ada humanisme. Teori humanisme ini menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk mengatakan diri atau self-realization. Yang pertama itu ada holisme. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Yang kedua adalah menolak riset binatang. Riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik seperti idea, nilai-nilai, keberanian, cinta, humor, cemburu, dosa, serta puisi, musik, ilmu, dan hasil kerja berpikir lainnya. Oleh sebab itu, humanistik menekankan perbedaan antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku binatang. Yang ketiga, ada manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologi yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifatnya genetik. Pandangan Maslow ini menjadi pembaharuan terhadap pakar yang menganggap kebutuhan dan tendensi manusia itu buruk atau antisosial. Yang keempat, ada potensi kreatif. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan khusus. Yang kelima, ada menekankan kesehatan psikologik. Maslow berpendapat psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah sama yang memajukan aktualisasi diri, dan yang buruk atau abnormal adalah segala hal yang menggagalkan atau menghambat atau menolak kemanusiaan sebagai hakikat alami. Selanjutnya ada motivasi teori hierarki. Hierarchy of Needs yang digunakan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Hierarki ini adalah kebutuhan kognitif yang berarti bahwa kebutuhan ini yang seringkali disebut oleh Maslow sebagai kebutuhan dasar. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat hemostatik atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan sudah muncul sejak bayi dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perlakuan yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan keberadaan. Setelah orang memenuhi kebutuhan fisiologis akan keamanan, mereka menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta dan keberadaan seperti keinginan untuk berteman, mempunyai pasangan yang baik, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, perkumpulan, lingkungan masyarakat, atau negara.
Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Setelah memenuhi akan cinta dan keberadaan, mereka bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan yang mencakupi penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan, dan pengetahuan yang dihargai tinggi oleh orang lain. Sementara penghargaan diri adalah perasaan pribadi seseorang bahwa dirinya bernilai atau bermanfaat dan percaya diri. Selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Maslow mengidentifikasikan 3 kategori kebutuhan lainnya, yaitu estetika, kognitif, dan neurotik. Selanjutnya ada aktualisasi diri. Yang pertama ada pencarian Maslow akan orang-orang yang mengaktualisasi diri. Maslow mulai mencatat beberapa hal tentang kedua orang ini, dan ia berharap dapat menemukan orang lain yang disebut sebagai manusia yang baik. Akan tetapi, ia mengalami kesulitan menemukan orang yang seperti ini. Mahasiswa muda mengikuti kuliahnya bersedia menjadi sukarelawan, tetapi tidak ada satupun yang menyerupai Wertheimer dan Benedict sebagai manusia yang baik. Maslow terpaksa harus menyimpulkan bahwa keamanan emosi dan penyesuaian diri yang baik bukanlah indikator yang kuat mengenai manusia yang baik. Yang kedua ada kriteria untuk aktualisasi diri. Dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu yang pertama ada mereka bebas dari psikopatologi atau penyakit psikologis. Kedua, orang yang mengaktualisasi diri ini telah menjalani hierarki kebutuhan dan oleh karena itu mereka hidup dengan level kecukupan tinggi dan tidak mengalami ancaman keamanan mereka. Kriteria yang ketiga diungkapkan Maslow, orang yang mengaktualisasi diri dalam daftarnya merasa nyaman dan bahkan menuntut kejujuran, keindahan, keadilan, kesederhanaan, dan kejenakaan. Kriteria terakhir untuk mencapai aktualisasi diri adalah menggunakan seluruh bakat, kemampuan, potensi, dan lainnya. Yang ketiga ada nilai-nilai dari orang yang mengaktualisasi diri. Maslow menyatakan bahwa orang-orang yang mengaktualisasi diri termotivasi dari prinsip hidup yang abadi, yang ia sebut sebagai nilai B. Nilai-nilai being atau kehidupan ini merupakan indikator dari kesehatan psikologis dan merupakan kebalikan dari kebutuhan dan kekurangan yang memotivasi orang-orang mengaktualisasi diri. Maslow mengidentifikasikan 14 nilai-nilai B, diantaranya adalah kejujuran, kebaikan, keindahan, keutuhan, dan melebihi dikotomi atau dua hal yang bertolak belakang, perasaan hidup atau spontanitas, keunikan, kesempurnaan, kelengkapan, keadilan, dan keteraturan, kesederhanaan, kekayaan atau totalitas, membutuhkan sedikit usaha, penuh kesenangan atau kejenakaan, dan kemandirian atau kebebasan. Yang keempat ada karakteristik dari orang-orang yang mengaktualisasi diri. Maslow membuat daftar 15 karakteristik. Yang pertama itu ada persepsi yang lebih efisien akan kenyataan, penerimaan akan diri orang lain dan hal-hal alamiah. Yang ketiga ada spontanitas, kesederhanaan, dan kealamiaan. Yang keempat ada berpusat pada masalah. Yang kelima ada kebutuhan akan privasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh ada penghargaan yang selalu baru. Kedelapan ada pengalaman puncak. Yang kesembilan ada sikap menyayangi orang lain. Kesepuluh ada hubungan interpersonal yang kuat. Ke-11 struktur karakter demokratis. Yang ke-12 diskriminasi antara cara dan tujuan. Yang ke-13 ada rasa humor yang filosofis. Yang ke-14 ada kreativitas. Yang ke-15 ada
tidak mengikuti enkulturasi, cinta, seks, dan aktualisasi diri. Organisasi kepribadian. 1. Sindrom kepribadian. Unit utama dari kepribadian adalah sindrom kepribadian atau personality syndrome, yaitu sejumlah sifat-sifat yang berbeda-beda, tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat, dan lain-lain, yang terstruktur dan saling berhubungan muncul bersama-sama. Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri atau self-esteem, sindrom keamanan atau security, dan sindrom kecerdasan atau intelektual. Yang kedua ada kekurangan dan menjadi, deficiency being. Menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam 2 bentuk, yaitu alam kekurangan dan alam menjadi. Alam kekurangan atau di realm adalah di need, bisa berwujud di love, di value, dan di lainnya. Merupakan bentuk hubungan di mana orang terlibat dengan kegiatan memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Orang berusaha untuk mengatasi atau menghindari kekurangan kebutuhan seperti makanan, minuman, dan tempat istirahat. Sementara itu, alam menjadi atau be realm adalah be need, bisa berwujud be value, be love, dan be lainnya. Bentuk hubungan alam menjadi adalah hubungan orang dengan dunia luarnya sesudah kebutuhan dan motif dasar terpenuhi. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Orang yang telah mengalami aktualisasi diri memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Tidak memiliki psikopatologi. Hal ini penting karena terdapat beberapa ciri yang sama antara penderita neurosis dan psikosis dengan orang-orang yang mengaktualisasikan diri, seperti peka akan kenyataan, kreatif, dan mengalami pengalaman mistis. Yang kedua, telah menjalani dan memenuhi hierarki kebutuhan. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai B. Nilai-nilai B atau B ini juga disebut sebagai prinsip hidup yang abadi. Nilai B ini juga disebut sebagai meta kebutuhan, sehingga motivasi yang berasal dari kebutuhan ini disebut meta motivation. Ketika meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah penyakit, yaitu penyakit eksistensi di mana penderita mengalami kurangnya filosofi hidup yang bermakna. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Maslow menciptakan konsep desakralisasi, yaitu jenis pengetahuan yang tanpa emosi, kesenangan, keterkejutan, kekaguman, dan kebahagiaan. Selain itu, Maslow juga mengusulkan sebuah sikap taoistik untuk psikologi, yaitu sikap yang tidak akan berpengaruh, akan menerima, dan akan mendengarkan ide-ide baru. Halo semuanya, saya Hafiza Amatullah yang akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai teori humanisme menurut Carl Rogers yang terpusat pada diri pribadi manusia. Nah, Carl Rogers ini lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Chicago, Amerika Serikat. Nah, Rogers ini menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia itu hanya dapat dipahami dari bagaimana manusia itu memandang realitas secara subjektif. Nah, Rogers berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, karena manusia itu mempunyai hakikat terdalam dari dirinya yang sifatnya memiliki arah tujuan, dapat dipercaya, dan mengejar kesempurnaan diri. Selanjutnya yaitu hakikat pribadi fenomenologis. Nah, Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi atau self. Nah, pada pendekatan humanistik ini, Rogers sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Organisme yang potensial yaitu organisme yang memiliki potensi, kemampuan, kekuatan, ataupun daya yang dapat dikembangkan, seperti bakat misalnya. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Nah, terdapat 3 struktur kepribadian menurut Rogers. Di antaranya yang pertama yaitu ada organisme. Pengertian organisme ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu makhluk hidup. Organisme merupakan makhluk hidup yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya, serta sebagai tempat dari semua pengalaman.
Yang kedua yaitu realitas subjektif. Suatu organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya, karena sifatnya merupakan subjektif. Nah, selanjutnya yaitu holisme. Pada holisme ini, organisme adalah suatu kesatuan sistem, sehingga jika terjadi perubahan pada satu bagian, maka akan mempengaruhi bagian lainnya. Contohnya itu seperti jiwa dan tubuh manusia. Jiwa dan tubuh manusia itu merupakan satu kesatuan, karena jika kejiwaannya terganggu, maka dapat berpengaruh juga pada sistem tubuh manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua ada medan fenomena. Medan fenomena merupakan keseluruhan pengalaman seseorang sepanjang hidupnya, baik yang internal mengenai diri sendiri ataupun yang eksternal mengenai dunia luar. Nah, yang ketiga yaitu ada self, yaitu diri. Ada 3 tingkatan kesadaran dalam diri manusia. Yang pertama yaitu suatu peristiwa yang dialami di bawah ambang kesadaran kita, sehingga seringkali diabaikan ataupun diingkari. Misalnya, suatu pengabaian terjadi ketika sedang konsentrasi belajar. Kita juga mendengar suara keributan di luar kelas. Tetapi pendengaran keributan tadi kita abaikan, sehingga pendengaran tadi tidak masuk ke dalam struktur self kita. Yang kedua yaitu suatu peristiwa dialami dengan kesadaran penuh. Nah, suatu peristiwa ini yang kita alami sebagaimana kenyataannya. Ketiga yaitu suatu peristiwa dialami dalam bentuk pengaburan. Misalnya ini ketika kita ujian, hasil ujian kita itu buruk. Nah, itu tidak sesuai dengan struktur self yang memandang bahwa kita itu rajin, berprestasi gitu. Sehingga kita mengaburkan pengalaman nilai ujian yang buruk tadi dengan persepsi kita sebagai nasib yang buruk nih gitu. Ataupun guru yang tidak objektif dalam nilai. Atau bisa saja kita menganggap karena teman-teman kita itu menyontek gitu, makanya nilai kita tuh menjadi buruk. Nah, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian yang pertama ada penerimaan positif ataupun positive regard. Nah, penerimaan positif ini merupakan kebutuhan diri untuk diterima baik di lingkungan. Orang akan merasa puas ketika mendapatkan dan juga memberikan regard positif untuk orang lain. Nah, yang kedua yaitu ada konsistensi dan saling sesuai self. Organisme ini berfungsi untuk memelihara konsistensi, yaitu keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan juga kongruen, yaitu kesesuaian antara persepsi diri dengan pengalaman yang dialaminya. Yang ketiga yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan menjadi apa saja yang diinginkannya, dengan menyadari semua potensi dalam dirinya. Aktualisasi diri ini meliputi yang pertama yaitu pemeliharaan, yaitu kebutuhan yang timbul dan dalam memuaskan kebutuhan dasar seperti contohnya itu makanan. Yang kedua yaitu peningkatan diri. Nah, dalam peningkatan diri ini kebutuhan untuk menjadi lebih berkembang dengan mengeksplorasi diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan positif. Penerimaan positif ini bisa dari orang lain dan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan positif dari orang lain, yaitu ketika kesadaran diri muncul, kita mulai mengembangkan kebutuhan untuk dicintai ataupun diterima oleh orang lain di sekitar kita. Dan yang keempat yaitu penerimaan positif dari diri sendiri. Bersamaan dengan berkembangnya penerimaan positif dari orang lain, kita juga mengembangkan penerimaan positif dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, Rogers yakin adanya kekuatan tumbuh pada semua orang secara alami yang mendorong proses organisme untuk tumbuh menjadi lebih kompleks. Nah, yang pertama yaitu ada pribadi yang berfungsi utuh. Rogers ini memerinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya. Sebagai berikut, yang pertama itu ada terbuka untuk mengalami, yaitu opens to experience. Nah, orang yang terbuka untuk mengalami ini mampu dalam mendengar dan memahami dirinya sendiri tanpa merasa terancam. Yang kedua itu hidup menjadi atau existential living. Nah, kehidupan eksistensial ini merupakan pengalaman subjektif, yaitu pengalaman di mana individu itu sendirilah yang mengalaminya, bukan pengalaman dari orang lain. Yang ketiga yaitu keyakinan organismik atau organismic trusting. Nah,
Organismic trusting ini merupakan keyakinan yang digunakan dalam memakai perasaannya atau pengalamannya sendiri sebagai sumber utama dalam membuat keputusan. Yang keempat yaitu ada pengalaman kebebasan atau experiential freedom. Nah, ini merupakan pengalaman hidup bebas dengan cara yang kita inginkan tanpa perasaan tertekan ataupun terancam dari siapapun. Nah, yang kelima itu ada kreativitas. Kreativitas ini merupakan kemasakan psikologi kita yang optimal, yang mampu memunculkan ide-ide kreatif ataupun cara hidup yang lebih kreatif. Yang kedua yaitu ada perkembangan psikopatologi. Nah, perkembangan psikopatologi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tak saling sesuai atau incongruence. Nah, ini merupakan kondisi di mana diri tidak mampu mempertahankan dari pengalaman yang mengancam. Kedua itu ada kecemasan dan ancaman. Nah, kecemasan ini muncul akibat orang yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian itu. Nah, kecemasan merupakan keadaan ataupun ketidaknyamanan atau ketegangan yang sebabnya tidak kita ketahui. Ketika orang semakin menyadari ketidakkongruenan antara pengalaman dengan persepsi dirinya, kecemasan itu berubah menjadi ancaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tingkah laku bertahan. Tingkah laku bertahan ini merupakan tingkah laku yang kita pakai untuk menjaga atau melindungi diri dari suatu permasalahan. Yang keempat yaitu ada disorganisasi. Disorganisasi ini adalah akibat dari ketidaksesuaian antara self, yaitu diri kita, dengan pengalaman kita. Nah, disorganisasi kepribadian ini dapat kita pulihkan dengan terapi yang memberikan penerimaan positif tanpa syarat, yaitu dukungan ataupun penerimaan penuh dari lingkungannya. Selanjutnya ada aplikasi teori humanisme Abraham Maslow. Yang pertama, ada Personal Orientation Inventory atau SOSTROM. POI adalah tes yang disusun mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Yang kedua ada neurotik. Maslow tidak banyak tertarik dengan abnormalitas dan psikoterapi dan lebih banyak menganalisis orang yang normal, bahkan supernormal. Karena itu, konsep-konsepnya tentang neurotik tidak utuh, tersebar di berbagai elaborasi konsep lainnya. Menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar berkembang sehat, bergerak menuju aktualisasi diri. Gagal dalam mengembangkan keinginan dasar itu akan menimbulkan neurosis dan pengembangan abnormal. Dan yang terakhir adalah psikoterapi. Bagi Maslow, tujuan terapi adalah agar klien-kliennya dapat memiliki nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada aplikasi teori dari Rogers. Yang pertama ada teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatan yang dipakainya yaitu analisis isi, skala ranting, dan teknik Ki. Yang kedua ada psikoterapi. Rogers menamakan teknik terapinya yaitu terapi berpusat pada klien. Konseling berpusat pada klien dapat dideskripsikan dalam bentuk jika maka. Jika kondisi terapis kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatis dapat menciptakan, maka proses terapi akan berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat mengembangkan klien ke arah yang dikehendaki. Jadi, terapi ini dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu humanistik menjadi alternatif antara behavioristik dan kognitistik, sehingga lebih terkenal sebagai kekuatan ketiga. Teori ini menyatakan semua manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara konsisten menurut diri mereka sendiri. Teori humanistik ini lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu bagi pelajar mencapai pemahaman yang diinginkan. Teori ini tanduk lebih menekankan pada isi atau materi yang harus dipelajari daripada proses agar membentuk manusia seutuhnya.
Proses belajar dilakukan agar pelajar mendapatkan makna sesungguhnya dari belajar. Setiap pembelajaran memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga keberhasilan belajar akan tercapai jika pembelajar dapat memahami diri dan lingkungannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.